Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, sering kita berpikir, ya, kalau Tuhan beri berkat itu, pikiran kita mulai negatif. Misalnya, kita berdoa untuk uang 1 miliar. Tuhan, berkati saya dengan uang 1 miliar, saya mau gunakan untuk ini. Tapi kita amin, kemudian kita bayangkan, aduh, jangan-jangan nanti dicuri orang. Dalam nama Yesus, jangan katakan demikian. Kalau Tuhan memberi kita berkat, Ia berkuasa mengamankan berkat itu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami pengertian yang baru tentang Tuhan yang berkuasa mengamankan hidup kami ketika kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 23 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Amin. Saudara pemirsa,
Bisa sudah bayangkan seorang nenek melahirkan anak. Tidak usah melahirkan dulu lah, hamil, kemudian melahirkan anak. Dapat Bapak Ibu bayangkan, orang akan mengatakan pasti waktu dia melahirkan nanti sulit melahirkan, kemudian meninggal. Anaknya sih hidup, tapi nenek ini kemungkinan besar meninggal karena sudah tua. Dan orang mengatakan, ilmu medis mengatakan, hati-hati kalau sudah hamil, ibu-ibu hamil di atas umur 40 tahun. Itu sudah berisiko untuk melahirkan. Tetapi kabar baik daripada Tuhan ialah, saudara sekalian, Ibu Sarah masih bisa merawat, membesarkan Ishak selama 40 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Sayang memang, ya selalu kita bilang sayang. Sayang dia tidak sempat menyaksikan pernikahan putra tunggalnya itu. Mari kita mulai sekarang belajar sesuatu daripada Tuhan. Saya belajar banyak, saudara sekalian. Misalnya dalam Perjanjian Baru itu nenek Elizabeth sama juga. Kemungkinan nenek Elizabeth itu sudah di atas 80 tahun. Karena imam-imam pada waktu itu umumnya berumur di atas 70 tahun, baru dia bisa menjadi imam seperti imam besar. Punya giliran untuk masuk ke ruang Maha Kudus, masuk ke ruang kudus untuk mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Itu merupakan doa yang dinaikkan kepada Allah Bapa di surga. Itu dalam suasana perjanjian lama. Bagaimana dia? Dia melahirkan dengan aman tentram dan dapat membesarkan Yohanes Pembaptis sampai dewasa. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi kalau sudah berdoa minta uang yang banyak, Tuhan berkuasa mengamankan uang itu. Kalau sudah di kampung, ya di pedalaman sana, berdoa minta Tuhan berikan kepada saudara tanah, ya untuk dijadikan warisan. Mungkin anak saudara itu 5. Jadi saudara minta Tuhan berikan kepada saya tanah, warisan tanah paling tidak 10 hektar, sehingga saya bisa bagi-bagi, masing-masing anak saya mendapatkan 2 hektar tanah untuk perkebunan atau pertanian masa depan. Jangan sudah pikirkan saya mau beli 20 hektar tanah ya, karena sudah punya uang cukup. Aduh, jangan-jangan nanti diserobot orang dalam nama Yesus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tadi waktu mulai dalam pembukaan saya katakan tadi, saudara sekalian, bahwa sudah minta uang 1 miliar. Sudah yakin betul Tuhan akan berikan. Tetapi begitu uang itu datang 1 miliar, sudah sibuk taruh di bawah bantal, atau sudah jahit dalam bantal. Mengapa? Takut kalau dicuri orang. Dalam nama Yesus, jangan pernah berpikir seperti itu. Mengapa? Belajar di pengalaman dengan Ibu Sarah di sini, atau lebih tepat Oma Sarah di sini. Maka Tuhan berkuasa mengamankan kesehatan nenek Sarah itu sampai dia meninggal ketika umur Ishak, kata Alkitab, berumur 40 tahun. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan itu. Kejadian pasal 26. Ya, pasal 26. Kejadian pasal 25. Inilah pasal 25
ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Jadi tadi pasal 23, ya, kembali lagi kita ke sana. 23 itu waktu Ibu Sarah meninggal, apa? Karena nanti dalam pasal 24 ayat 67 dikatakan, dengan demikian Ishak dihiburkan sesudah ibunya meninggal. Jadi betul-betul saudara sekalian, Tuhan berkuasa mengamankan bahkan nyawa Anda, nyawa saudara sekalian, kesehatan saudara sekalian, umur saudara sekalian pun bisa diamankan oleh Tuhan ketika saudara menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita mulai beriman, mari kita mulai percaya ketika Tuhan memberi kepada kita berkatnya dalam bentuk apa saja. Bahkan bagi pemuda-pemudi, ketika Tuhan memberikan istri atau suami kepadamu, saudara sekalian, Dia berkuasa mengamankannya. Jangan sedikit-sedikit suamimu keluar rumah bekerja, pulang agak jauh malam, sudah bertengkar dengan suami. Mengapa? Dia bilang, saya agak terlambat pulang karena saya lembur. Sudah mulai marah. Lembur apanya? Kamu lembur dengan siapa? Ini dia yang berbahaya. Sudah tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa mengamankan pasanganmu. Kalau sudah belum yakin juga Tuhan mengamankannya, mulailah berdoa. Begitu suamimu atau istrimu berangkat dari rumah, maka kita berdoa. Kalau sudah pergi bekerja keluar dan istri atau suamimu tinggal di rumah, maka ketika engkau beranjak keluar rumah, engkau berdoa. Mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa untuk melindungi, menjaga, dan memelihara pasangan saudara sekalian. Begitu juga anak-anak. Ketika anak-anak ke sekolah atau pindah kuliah ke pulau yang lain, engkau tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa mengamankan orang-orang yang kau kasihi melalui doa saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena Ibu Sarah meninggal ketika dia sudah puas dan sudah cukup waktu untuk membimbing, membesarkan, mendidik anak laki-laki tunggalnya yang bernama Ishak. Dan sekarang kami percaya kalau Tuhan beri kepada kami uang yang banyak, Tuhan berkuasa mengamankannya. Kalau Tuhan memberi kepada kami pasangan yang cantik dan ganteng, Tuhan berkuasa mengamankannya. Kalau anak kami kemudian, anak atau cucu kami berangkat kuliah keluar pulau, Engkau juga berkuasa mengamankannya. Lepaskan kami dari rasa khawatir, tapi kami peduli kepada keluarga kami, atau berkat Tuhan beri kepada kami dan kami bawa dalam doa, maka semuanya pasti aman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.